Jadi kalau memang ibu Anda tidak ada riwayat perjalanan ke zona merah, tidak ada riwayat kontak dengan pasien yang sakit, kemungkinan ibu tertular dari orang tanpa gejala atau kita sebut dengan OTG. Nah, OTG ini merupakan orang yang merasa sehat, tidak ada gejala sakit, tetapi bisa menularkan infeksi COVID. Jadi penularan OTG ini bisa berasal saat ibu belanja ke pasar, atau saat datang ke pengajian, datang ke arisan, atau mengunjungi tetangga, atau bisa juga dari orang-orang seperti Anda atau mungkin saudara Anda yang bertindak sebagai OTG, jadi orang tanpa gejala, orang pasien muda yang sistem imunnya baik sehingga tidak menunjukkan gejala sakit. Dari sini kita sudah banyak berita ya bahwa klaster-klaster baru yang ditemukan pemerintah yang kita temukan itu banyak berasal dari perkantoran, dari sekolah, pusat pelatihan, lalu pusat keagamaan, dan klaster baru COVID ini merupakan klaster yang tidak bergejala yang menyebabkan penularannya luas, sehingga saat ini kita mau tidak mau dipaksa untuk melaksanakan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Jadi untuk deteksi COVID sendiri itu kita menggunakan RT-PCR, yakni real time PCR, dan metode pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan yang tingkat akurasinya paling baik dibandingkan dengan tes cepat antibodi atau tes cepat molekuler yang kita sebut dengan TCM. Tetapi RT-PCR ini juga memiliki hasil negatif palsu, artinya pasien-pasien yang terinfeksi COVID bisa virusnya tidak terdeteksi oleh alat PCR ini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan RT-PCR. Yang pertama adalah karakteristik penyakit, misalnya jumlah virusnya, lalu keterbatasan pengambilan sampel. Apakah sampel itu diambil dari daerah hidung atau daerah rongga mulut? Berikutnya, keterbatasan mungkin pada saat transfer atau penyimpanan sampel, dan keterbatasan pada saat pemeriksaan reagen dan alat PCR itu sendiri. Ini ada sebuah penelitian dilakukan pada tahun 2020 yang menunjukkan kemungkinan negatif palsu pada pasien COVID-19. Jadi pada hari pertama sampai kedua setelah paparan itu mungkin terjadi negatif palsu sebesar 100%. Jadi kemungkinan. Lalu 5 hari setelah paparan kemungkinan negatif palsu itu bisa mencapai 67%. Dan paling rendah itu antara 7 sampai 10 hari setelah paparan. Yakni kemungkinan negatif palsu sebesar kurang dari 20%. Paparan yang lebih dari 16 hari, kemungkinan negatif palsu ini juga semakin meningkat, yakni lebih dari 50%. Nah, tetapi dalam penelitian ini tidak disebutkan ya mengapa terjadi negatif palsu. Jadi mungkin saja bisa disebabkan oleh jumlah virusnya yang masih belum adekuat, yang jumlahnya belum banyak, istilahnya seperti itu, sehingga tidak terdeteksi oleh alat PCR. Oleh karena itu, kita dalam mendiagnosis pasien COVID itu tidak serta-merta hanya mengandalkan RT-PCR saja, tapi kita juga melihat gejala pasien, sesak, demam, batuk, atau kita lihat dari pemeriksaan ronsennya. Jadi kuncinya adalah pemeriksaan ronsen berkala, apakah ada perburukan kah, atau dari pemeriksaan CT scan dada. Selain itu, pengambilan swab PCR yang minimal 2 kali pada kasus yang dicurigai ini juga bertujuan untuk meningkatkan akurasi dari diagnosis RT-PCR ini. Jadi gini, di dalam rumah sakit kita, jadi di dalam ruang isolasi rumah sakit Syam Rabu itu udah didesain sedemikian rupa secara baik untuk meminimalisir kemungkinan resiko penularan pada saat rawat inap. Di antaranya yang pertama kita itu memisahkan antara kasus yang belum terkonfirmasi, jadi memang misalnya hanya rapidnya saja yang positif, belum ada hasil PCR, dan kita pisahkan dengan pasien dengan kasus yang telah terkonfirmasi PCR positif. Selain pemisahan, lalu adalah pemberian jarak lebih dari 1 meter dan kita beri sekat.
Lalu selain itu, ruangan-ruangan isolasi kita telah dilengkapi oleh HEPA filter dan ruangan bertekanan negatif, sehingga alat itu memang didesain untuk menyerap kontaminan bakteri virus di udara, sehingga akan memperbaiki sirkulasi dan akan memastikan sirkulasi udara di ruangan tersebut akan tetap menjadi baik. Lalu berikutnya SOP petugas, baik itu tenaga medis, dokter, ataupun perawat atau tenaga lainnya. Kita apabila masuk ke ruang isolasi, kita ada SOP-nya. Kita pertama akan datang ke ruangan yang kelompok pasien belum terkonfirmasi dulu, baru menuju kelompok pasien yang telah terkonfirmasi. Dan setiap kita pindah pasien, kita akan menjalankan suatu namanya dekontaminasi. Jadi kita membersihkan tangan, baik itu menggunakan alkohol ataupun menggunakan air sabun. Lalu tubuh kita yang sudah terbalut hazmat itu akan didesinfeksi, jadi dekontaminasi, disemprot oleh alkohol, sehingga akan meminimalisir kemungkinan penularan pada saat di ruang rawat inap. Demikian, terima kasih.